Saudari-saudaraku yang terkasih, pada hari ini tadi sebelum misa sudah diputarkan ya Bapak Uskup yang memberikan atau menjelaskan soal Surat Gembala Prapaskah 2022. Maka saya akan menyampaikan beberapa poin-poin penting dari Surat Gembala yang telah Bapak Uskup Suharyo buat bagi kita semua untuk memasuki masa Paskah dan masa Prapaskah. Saudari-saudara, Prapaskah menjadi masa khusus penuh rahmat buat kita setiap tahunnya. Untuk apa? Untuk kita membuka hati kepada Tuhan yang selalu menyertai. Terutama kita mengingat penyertaan Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Kesempatan ini kita mau bersyukur atas kasih Allah yang begitu besar, karena Ia telah mengutus Yesus yang kita rayakan dalam Paskah nanti, sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Itulah iman keselamatan kita, sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus. Kasih ini terus-menerus menyemangati dan memperbaharui hidup kita semua, sehingga kita dapat semakin menyerupai Kristus dalam peziarahan hidup kita. Tahun ini, Keuskupan Agung Jakarta merenungkan tema penghormatan terhadap martabat manusia. Kenapa? Martabat manusia itu senantiasa dihormati. Karena dalam kitab Kejadian dikatakan manusia diciptakan seturut dengan rupa dan gambar Allah. Maka seturut rupa dan gambar Allah, manusia itu citra Allah, tanda kehadiran Allah. Maka martabatnya itu luhur. Maka kita harus menghormati martabat itu, baik adanya. Tetapi dalam kitab Kejadian juga dikisahkan bahwa manusia diciptakan dari debu tanah, yang artinya kalau kita sering mendengar manusia berasal dari tanah dan kembali kepada tanah. Dalam artian rohani, kita menyadari bahwa hidup manusia itu sungguh amat rapuh, sungguh amat bergantung pada kasih dan penyertaan Tuhan. Saudari-saudaraku yang terkasih, dengan martabat yang luhur, dengan kekuatan bahwa kita ini secitra, segambar, ya. Jadi kalau Anda melihat saya, melihat kanan kirinya, itu bayangkan Allah hadir, ya. Karena kita diciptakan serupa, secitra dengan Allah. Manusia secara khusus istimewa, punya akal budi, bisa berpikir, lalu juga kita punya hati nurani, sehingga kalau kita melakukan kesalahan itu kayaknya ada yang mengejar-ngejar. Siapa itu hati nurani kita yang mengejar-ngejar? Dan dengan akal budi yang diberikan kita bisa berpikir, dengan hati nurani yang jernih, yang bening, kita punya kebebasan untuk melakukan sesuatu. Kita punya kebebasan untuk bertindak dalam hidup kita. Maka kalau salah, ya, pikirannya udah benar, ya, hati nuraninya kadang belum jernih, kadangkala tindakannya bisa jadi salah. Atau pikirannya nih semrawut, ya, tapi hati nuraninya yakin, saya yakin melakukan ini. Maka siapa tahu tindakannya bisa menjadi betul karena sesuai dengan hati nurani. Maka supaya kita tidak kebingungan, Romo gimana supaya pikiran saya ini benar, hati nurani saya ini selalu benar, sehingga tindakan, keputusan, perbuatan yang saya lakukan ini baik juga adanya. Saudari-saudara, siapa yang kita teladani? Yesus sendiri, yang adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Maka salah satu wajah Yesus yang mau kita teladani, dalam Kisah Para Rasul dikatakan Yesus berjalan berkeliling sambil berbuat baik.
Berbuat baik mesti disertai dengan pengorbanan yang besar. Bayangkan Yesus berkeliling, berjalan untuk berbuat baik. Maka berbuat baik itu menuntut suatu pengorbanan. Yesus pun demikian. Dia harus berjalan jauh untuk berbuat baik. Dari bacaan Injil yang mau kita ambil, wajah Yesus yang berbuat baik apa itu? Contoh berbuat baik yang Bapak Uskup sampaikan adalah memandang orang lain secara positif, tidak mengadili atau menyalahkan. Seperti tadi dalam bacaan Injil, kita sudah menyalahkan orang lain, padahal di mata kita ada balok yang belum kita singkirkan. Tapi sudah menjudge, sudah menghakimi, sudah mencap orang lain itu negatif. Maka perbuatan baik memandang orang lain itu positif. Lalu juga yang kedua, menjadikan kata-kata yang keluar dari mulut kita itu sebagai kekuatan yang meneguhkan berkat. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Saudari-saudaraku, kita diajak untuk berbuat baik. Bapak Kardinal mengajak itu meneladani Yesus, wajahnya yang senantiasa berbuat baik. Contohnya jelas tadi, memandang positif orang lain, dan yang keluar dari mulut kita juga sebagai kekuatan meneguhkan berkat yang senantiasa dapat membawa sukacita. Kita senantiasa berbuat baik, Romo, tapi kadangkala lelah. Saya udah berbuat baik, tapi tidak dilihat. Saya sudah berbuat baik, tapi masih aja ada orang yang jahat sama saya. Maka ketika kita melakukan perbuatan baik, kita bisa lelah, capek, jenuh. Nasihat rohani yang dikatakan oleh Paulus apa? Karena itu, saudari-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan apa? Berbuat baik. Maka Bapak Kardinal di penutupnya mengatakan, kita mau bertumbuh menjadi pribadi yang semakin bermartabat dan semakin menyerupai Allah, menyerupai Kristus yang hadir sekarang ini di dunia saat ini. Kita syukuri berkat Tuhan itu, semoga kita mampu menghormati martabat karena kita diciptakan baik adanya, dan kita mau berbuat baik seperti Yesus ajarkan, memandang positif orang lain dan mengeluarkan kata-kata dari perbendarahan hati yang baik. Salam dan berkat Tuhan untuk Anda semua, keluarga dan komunitas Anda. Bunda Maria dan Bapak Yusuf, doakanlah kami. Kardinal Ignatius Suharyo, Uskup Keuskupan Agung Jakarta. Kita hening sejenak, meresapkan sabda Tuhan sekaligus bersyukur atas kasih-Nya yang tiada putus dalam hidup kita. Mari kita tanggapi sabda Tuhan, permenungan surat Gembala Bapak Uskup dengan memperbaharui iman kepercayaan kita.